dalam acara Just Talk. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Sandra Alivia sebagai moderator saya. Halo semuanya. Halo Sandra, apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah aku baik. Kalau Dini sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Baik juga. Alhamdulillah. Hari ini kita membahas apa sih, Din? Sesuai tema kita yaitu prospek kerja dari ilmu komunikasi. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yaitu Kak Setio, Kak Arum, Kak Siska. Selamat datang Kak Arum, Kak Setio, Halo. Kak Siska. Halo. Halo, selamat datang Kak Siska, Kak Setio, Halo. Kak Arum. Gimana nih kabarnya Kak Siska, Kak Setio, Kak Arum? Alhamdulillah baik. Syukurlah, jadi ketiga narasumber ini merupakan lulusan ilmu komunikasi dan mereka telah sukses menjalankan karirnya di bidang masing-masing. Nah, di sini ada Kak Setio yang bekerja sebagai seorang PR di suatu perusahaan, ada Kak Arum yang bekerja sebagai seorang EO atau event organizer di sebuah agensi, dan ada Kak Siska yaitu sebagai seorang konten kreator seleb TikTok yang sangat terkenal. Wah, keren banget ya mereka. Sebelum nanya tentang prospek kerja ilmu komunikasi, saya ingin bertanya nih ke Kak Arum dulu. Benar nggak sih kalau masuk ilmu komunikasi itu harus pinter ngomong? Atau kita harus punya kepribadian ekstrovert? Benar nggak sih, Kak? Iya, jurusan ilkom itu ya stereotipnya pasti pintar ngomong sama cerewet ya. Tapi itu tuh nggak benar sih. Banyak juga teman-teman gue tuh di jurusan ilkom lebih jago nulis daripada ngomong. Terus juga kalau masalah public speakingnya harus jago, ya itu bener sih. Tapi tenang aja, kita itu di kelas diajarin kok sama dosen-dosen yang baik. Jadi kita sama-sama belajar aja. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih ke Kak Setio. Apa sih the biggest flag tentang jurusan kalian yang paling kalian banggakan? The biggest flex ya. Sebenarnya sih kalau kita jadi seorang PR nih atau humas, yang paling kita banggakan nih, kita lebih jago aja kalau berkomunikasi nih. Kayak kosakata kita tuh lebih tertata gitu. Kita banyak kayak kata-kata yang bisa dibilang banyak lah gitu. Jadi nggak cuma itu aja gitu, lebih luas gitu intinya. Oke, terima kasih Kak Setio. Selanjutnya saya ingin berbincang-bincang nih dengan Kak Siska. Apa saja sih prospek kerja jurusan ilmu komunikasi itu? Sebenarnya lulusan ilmu komunikasi itu prospek kerja luas ya. Kita bisa masuk ke dunia advertising, marketing, bisa juga ke broadcasting. Kita bisa bekerja sebagai konten kreator, penulis naskah, ataupun bisa videographer ataupun YouTuber. Oke, terima kasih Kak Siska. Nah, setelah Kak Siska jelaskan, jadi banyak nih itu prospek jurusan ilmu komunikasi. Kalian bisa masuk ke dunia advertising, marketing, ataupun broadcasting. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya-tanya nih ke Kak Setio. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak familiar atau sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya istilah PR, tapi belum mengenal lebih jauh tentang PR. Bisa dijelasin nggak Kak Setio? Sebenarnya PR itu apa sih? Dan tugas atau kerjanya apa saja di perusahaan tersebut? Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan nih tentang apa itu PR dan tugasnya atau kerja itu ngapain aja. Jadi PR itu juga bisa disebut humas ya, hubungan masyarakat. PR itu bahasa Inggrisnya kalau kalian nggak tahu. Jadi di sini tugasnya itu cukup simpel. Kita itu harus misalnya nih kita kerja di sebuah perusahaan. Jadi di situ kita harus bisa kayak membuat citra perusahaan itu bisa dibilang baiklah. Jadi contoh kecilnya, misal nih dalam perusahaan ada sebuah masalah, entah itu masalah tentang launching produk atau apalah gitu. Jadi tugas PR itu kita kayak buat sebuah press release, gitu. Jadi di situ kita jelasin nih, biar nggak ada kayak asumsi liar, opini-opini liar publik yang kayak dibilang menjelekkan perusahaan kita. Nah, jadi di situ kita jelasin nih, kayak ini itu kita seorang PR itu bisa dibilang ujung tombak dari sebuah perusahaan. Jadi tugas seorang PR di dalam perusahaan itu sangatlah krusial atau sangatlah penting gitu. Bisa dibilang seperti itu sih tugas dan tanggung jawabnya. Jadi seorang PR itu bisa disimpulkan
sangat penting lah. Misal yang kayak tadi jelas tadi, kalau ada masalah atau problem di perusahaan, nah ini kita seorang PR yang turun tangan, kita ngajuin kayak buat konferensi pers gitu. Itu sih lebih jelas. Oke, jadi saya simpulkan, jadi PR itu tugasnya merencanakan atau mengarahkan atau mengkoordinasikan ya kegiatan benar. yang dirancang untuk menciptakan dan menjaga citra baik perusahaan Ya, pada benar publik. sekali. Nah, terus PR itu juga tugasnya itu membuat press release Iya. seperti menciptakan pidato, pembuatan video, konferensi pers, audiovisual, dan lain-lainnya. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Setio. Selanjutnya saya ingin bertanya-tanya nih dengan Kak Arum. Kak Arum ini bekerja sebagai seorang EO atau event organizer di sebuah agensi. Nah, bisa dijelasin nggak sih Kak Arum apa itu sebenarnya event organizer atau yang bisa dibilang EO itu? Ya, secara sederhana, IO itu penggarap acara yang ngebuat semua acara yang kita tangani berjalan dengan lancar. Contohnya tuh kayak wedding organizer. Jadi kita yang menangani semua mulai dari vendor, rundown acara, konsumsi, sampai tamu undangan pun kita yang ngurus. Jadi klien itu tinggal terima beres doang. Oke, jadi nih tugas seorang IO itu secara garis besar adalah merencanakan keseluruhan acara mulai dari konsep hingga yang lainnya sesuai dengan permintaan klien. Begitu ya Kak Arum? Ya, benar. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya-tanya nih sama Kak Siska. Kak Siska. Kak Siska ini merupakan seorang content creator seleb TikTok yang terkenal. Nih, apa sih yang membuat Kak Siska bisa terkenal seperti sekarang? Saya sebagai konten kreator biasanya kan anak-anak muda atau para pemuda TikTok tuh suka banget sama video yang menarik. Jadi saya bikin video yang menarik sekaligus juga menghibur para penonton TikTok. Kali sih untuk Kak Siska tag video sebelum yakin untuk diposting? Kalau untuk tag video tuh cuma sekali, cuman kalau berapa lamanya tuh biasa setengah jam atau 1 jam. Terus kalau aku udah yakin aku rekam lalu aku upload. Apa sih hal terbaik yang pernah Kak Siska dapat sebagai konten kreator TikTok? Baik banget ya pastinya. Salah satunya tuh ketika aku bisa jadi konten kreator yang sukses dan dikenal banyak orang. Karena itu udah jadi salah satu mimpi aku terkenal dengan konten yang bermanfaat. Oke, baik deh Kak Siska. Semoga konten yang diberikan Kak Siska selalu bermanfaat ya Kak untuk followersnya ataupun untuk publik. Nah, kesimpulannya itu di sini kita punya 3 narasumber ya yang mempunyai karir yang berbeda di bidangnya masing-masing. Di sini ada Kak Siska yaitu sebagai konten kreator TikTok, Kak Setia bekerja sebagai seorang PR di suatu perusahaan, dan Kak Arum bekerja sebagai seorang IO atau event organizer di sebuah agensi. Oke, kita harus berpisah nih karena sudah waktunya kita pamit karena acara kita udah hampir habis nih. Tidak, selanjutnya saya akan serahkan ke host. Tapi jangan khawatir nih guys, kita masih ada ketemu minggu depan dalam acara Just Talk. Saksikan di Trans TV jam 7 malam. Dadah. Ya. Dadah.